Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku tetapkan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu menyembuhkan, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu hidupku. Salam Bapak Ibu. Kita bersyukur kuasa kebangkitan daripada Tuhan yang kita rayakan hari ini akan memberikan kuasa bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus memberikan teladan bagi setiap kita dalam hal pengampunan, dalam hal berdoa, dalam hal ketaatan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu saya di WA oleh ada hamba Tuhan yang menanyakan sesuatu. Dia bertanya demikian, Pak Pendeta, saya melihat di YouTube para hamba-hamba Tuhan itu mulai berperang, menyampaikan teolog-teolog yang dia dapatkan dan temukan, bahkan yang mendapatkan ajaran-ajaran. Mereka saling berperang seorang akan yang lain. Yang satu bilang dia salah, yang satu lagi tidak sesuai dengan Alkitab, dan seterusnya. Nah, pada waktu saya ditanyakan langsung seperti itu, lalu saya jawab kepada hamba Tuhan tersebut. Oleh karena saya ditanya langsung, Bapak yang dikasihi Tuhan, kalau menurut pendapat saya, biarlah semua orang menyampaikan pesan-pesannya masing-masing. Semuanya akan diuji oleh waktu, kebenaran yang disampaikan. Sekarang, kalau bagi saya, mari kita marsipature jamitan nabi, marsipature pamangan nabi, marsipature rohan nabi. Kita harus merendahkan diri, bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, mencari wajah Tuhan dan berdoa supaya masalah yang melanda dunia ini Tuhan berkenan untuk meredakan, Tuhan untuk menyelesaikan. Nah, sehingga kita tidak pusing untuk mendebatkan segala sesuatu, karena segala sesuatu yang terjadi, yang diucapkan oleh hamba-hamba Tuhan, semuanya akan diuji oleh waktu. Kalau itu memang benar berasal daripada Tuhan, itu akan memberkati semuanya. Tugas kita bukan saling menyerang,
tapi saling mendoakan dan mengintrospeksi diri masing-masing. Nah saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan daripada kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Tadi pagi saya sharekan di grup GB Pranajaya dan grup yang lain. Ada 7 makna pencurahan darah daripada Tuhan Yesus. Salah satunya pada waktu Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani. Pada waktu itu dia berdoa di Taman Getsemani. Lalu peluh yang keluar dari kehidupannya sampai meneteskan seperti tetesan darah. Itu peluh yang keluar dari tubuh daripada Tuhan. Pada waktu itu dia selesai dari Taman Getsemani, lalu turun melihat daripada murid-muridnya. Pada waktu itu murid-muridnya sedang tertidur. Maka Tuhan berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu tahan di dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani dengan satu harapan, supaya saudara dan saya meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus berdoa, peluhnya sampai meneteskan seperti darah oleh karena penderitaan yang dialami. Nah saudara dikasihi Tuhan, bagi manusia selalu mendahulukan dan mengutamakan kehendaknya sendiri dalam kehidupan setiap kita. Itu sebabnya seringkali kita pada waktu kita menjalani kehidupan kita sering tersesat. Oleh karenanya, hal yang kedua, bilur Yesus itu sanggup menyembuhkan setiap kita. Biarlah kuasa darah Yesus oleh kuasa bilur-bilurnya saudara dan saya disembuhkan oleh Tuhan. Yang ketiga, tertikam oleh karena pemberontakan dan kejahatan kita. Orang berpikir dia tertikam oleh karena kejahatan dan pemberontakan kita, tetapi Tuhan Yesus tertikam oleh karena kejahatan setiap kita, dengan satu harapan, supaya saudara dan saya pada waktu menjalani kehidupan ini, dalam setiap hari, saudara dan saya pada waktu menjalani kehidupan cenderung berbuat dosa, cenderung melakukan pelanggaran dan dosa, tetapi oleh kuasa bilur-bilur Yesus Tuhan sembuhkan kita. Yang keempat, darah mengalir. Oleh karena tancapan mahkota duri. Pada waktu darah mengalir oleh tancapan mahkota duri, itu berbicara tentang menebus pola pikir kita. Pola pikir kita harus diubah oleh Tuhan, selaras dengan pikiran dan perasaan dengan Kristus. Yang kelima, darah mengalir dari tangannya yang dipaku. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan mau
apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sering tidak sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Yang keenam, darah tercurah yang keluar dari lambungnya ketika lambungnya itu dipompa. Luka yang ke-7, darah mengalir dari kakinya yang berlubang. Saudara, ini pengorbanan daripada Tuhan. Biarlah kuasa daripada kebangkitan Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan di dalam Alkitab 1 Korintus 15. Ada 3 perikop. Perikop yang pertama kebangkitan Kristus. Perikop yang kedua kebangkitan kita. Dan perikop yang ketiga kebangkitan tubuh. Saya rindu membaca di perikop yang kedua dulu, mulai dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20, yaitu kebangkitan kita. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa bersama-sama. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, maka kita tidak gentar menghadapi hari-hari yang ada di depan kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan, dari ayat yang barusan kita baca, saya temukan beberapa hal teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, yang keluar dari mulut bibir daripada Tuhan itu kata-kata pengampunan. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hal yang pertama, oleh kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus, Tuhan itu memberikan teladan bagi kita dalam hal pengampunan. Jangan ada ganjalan seorang akan yang lain. Tuhan mau kita saling mengampuni seorang akan yang lain. Pada waktu kita saling mengampuni, setiap rumah tangga, keluarga-keluarga, setiap kita saling mengampuni, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Dalam hal berdoa, Tuhan Yesus
di detik-detik di mana Tuhan Yesus mau ditangkap, disalibkan dan dikuburkan, di Getsemani dia berdoa. Dia berdoa untuk kita supaya saudara dan saya diberikan kekuatan daripada Tuhan. Malah Tuhan memberikan perintah kepada setiap kita supaya kita berdoa dan berjaga-jaga. Doa akan memberikan hikmat. Doa akan memberikan jalan keluar. Doa akan memberikan pengertian demi pengertian. Apa yang harus kita kerjakan? Karena Tuhan memberitahukan lewat doa-doa yang kita panjatkan kepada-Nya. Yang ketiga, teladan yang Tuhan beri itu dalam ketaatannya. Tuhan Yesus taat, rela mati di kayu salib. Tuhan mau supaya saudara dan saya setia. Setia mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Oleh kuasa kebangkitan Tuhan, Tuhan mau pintu kemurahan Tuhan itu mengalir atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang di rumah masing-masing, pada waktu saudara dan saya memperhatikan kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Tema hari ini di slide kuasa kebangkitan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam berikut di slide yang sudah ada, dari ayat 1 sampai ayat 11, slide yang kelima saja kita lompat. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan 11. Setiap kali saudara dan saya merayakan Paskah, kita diingatkan bukan saja tentang sengsara dan kematian Tuhan Yesus, tetapi kita juga diingatkan lagi mengenai kebangkitan dan kuasa kemenangan Tuhan atas kuasa maut. Itu yang perlu saudara dan saya tanamkan dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitan daripada Tuhan itu nyata. Kita bukan hanya memperingati kesengsaraan Tuhan, penderitaan Tuhan yang mati di kayu salib, tetapi pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati, yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga ada kemenangan, menang atas kuasa maut, menang atas kuasa dosa. Kalau begitu, apa saja kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus yang dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sekarang ini? Lewat kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Maka yang pertama, kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus, kuasa untuk menyelamatkan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Kuasa kebangkitan Kristus yang pertama,
yaitu kuasa untuk menyelamatkan. Ayat 1 dan 2 berkata demikian. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang kamu beritakan kepada, yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat yang kedua perhatikan, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Nah saudara dikasih Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan yang pertama, kuasa untuk menyelamatkan. Alkitab mengatakan inti Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus adalah mengenai keselamatan kekal. Injil yang diberitakan dan yang kita terima, lalu setiap orang yang percaya harus berdiri di dalamnya, itulah kuasa Allah yang akan menyelamatkan kita. Makanya di dalam Roma 1 ayat 16-17 Paulus menegaskan bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang pertama, kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Yang pertama, kuasa untuk menyelamatkan kita ketika saudara dan saya percaya kepadanya, maka saudara dan saya diselamatkan dari hukuman kekal. Oleh karena salibnya, oleh karena kuasa kebangkitannya, saudara dan saya diselamatkan. Yang kedua, kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus, yaitu kuasa mengampuni dosa-dosa manusia. Ayat 3 dan 4 kita baca bersama-sama. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Nah, di ayat yang ketiga, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Saudara dikasihi Tuhan, kematian dan kebangkitan Kristus adalah hal yang terpenting yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Karena dosa-dosa kita, Tuhan Yesus rela untuk menjadi tebusan, menggantikan posisi setiap umat manusia yang seharusnya kita berada di dalam hukuman. Alkitab memberitahukan kepada kita, tanpa penderitaan, tanpa kematian, dan tanpa kebangkitan, dosa kita tidak pernah diselesaikan. Tetapi terpujilah Allah Bapa kita, oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena kemurahan-Nya, oleh karena salibnya, dosa-dosa kita itu dihapus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yang terakhir, kuasa daripada kebangkitan daripada Tuhan. Dari 1 Korintus 15 ayat 9-10.
Mari kita baca bersama-sama. Karena aku bahwa yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menyadari bahwa kehidupannya, dia mengatakan dia yang paling hina oleh karena dia menganiaya umat Kristen. Sebelum percaya kepada Kristus, Paulus adalah seorang penganiaya dan menentang secara aktif tentang kekristenan. Tetapi ketika berjumpa dengan Kristus, kehidupannya berubah dengan drastis. Paulus menyatakan bahwa dia adalah pribadi yang paling hina. Tetapi jika dia ada sebagaimana dia ada sekarang, itu adalah kasih karunia Tuhan oleh kuasa kebangkitan daripada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada setiap kita, kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus adalah kuasa untuk mengubah kehidupan kita. Kita adalah manusia yang paling hina. Tetapi ketika saudara dan saya berjumpa dan bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Mari pagi hari ini mulai hampiri Tuhan, supaya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita tidak main gereja-gerejaan, tetapi kita mau ada waktunya saudara dan saya mengalami perjumpaan di rumah masing-masing. Tuhan sedang melawat kita masing-masing, bertemu muka dengan Tuhan. Tuhan akan melawat kehidupan kita. Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Yesus yang telah menyelamatkan kita menghendaki supaya kehidupan saudara dan saya mengalami kehidupan yang baru, mengalami perubahan yang akhirnya kita menjadi serupa dengan gambarannya dari hari ke hari. Pagi hari ini Bapak Ibu, bila Tuhan melawat kehidupan kita dan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan Yesus pagi hari ini kami bersama hamba-hamba-Mu dan umat-Mu, kami rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu terjadi atas kehidupan setiap kami. Anugerah-Mu mengalir atas kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, berkat-Mu mengalir, kuasa kebangkitan-Mu nyata atas hidup kami. Kuasa kebangkitan-Mu menyelamatkan kami. Kuasa kebangkitan-Mu mengampuni dosa setiap kami Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu mengubahkan hidup kami. Haleluya. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau,
sehingga kami mengalami perubahan yang radikal dari kehidupan kebinasaan yang kekal. Kami memulai kehidupan yang kekal. Pengampunan-Mu sempurna ya Tuhan, melayakkan hidup kami. Terima kasih. Kasih-Mu mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan.